Halo semuanya, balik lagi dengan saya. Hari ini, saya menemukan sebuah cerita yang sangat menarik. Sampai-sampai, saya nggak sabar buat ceritain langsung ke kalian. Kisah ini punya semuanya. Ada sedihnya, ada bahagianya, dan yang pasti, ada pelajaran berharga di dalamnya. Jadi, siapkan cemilan kalian, dan mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, aku ajak kalian absen dulu dong. Yuk dukung channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus ramaikan kolom komentar di bawah ya. Tulis nama, asal kota, dan ketik hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat paling jauh dari kota mana aja? Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela ruang makan, menyinari wajah Arini yang berseri-seri. Di tangannya, ia memegang sebuah benda kecil yang baru saja mengubah dunianya. Sebuah tespek dengan 2 garis merah yang tegas. Setelah 3 tahun menikah dengan Panji dan berjuang dengan berbagai stigma sebagai ibu tiri, akhirnya ada kehidupan yang tumbuh di rahimnya sendiri. "Mas Panji, lihat ini," bisik Arini saat suaminya duduk untuk sarapan. Panji meletakkan korannya, menatap benda itu, dan seketika matanya berkaca-kaca. Ia memeluk Arini dengan sangat erat. "Terima kasih sayang, terima kasih. Ini keajaiban yang kita tunggu-tunggu." Namun kemesraan itu terhenti oleh suara denting sendok yang sengaja dijatuhkan dengan keras ke atas piring porselen. Satria, putra Panji dari pernikahan sebelumnya, menatap mereka dengan mata yang dingin dan menusuk. Remaja berusia 14 tahun itu tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan sedikit pun. "Jadi, sekarang akan ada orang asing lagi di rumah ini." Suara Satria datar namun penuh dengan kebencian yang tertahan. "Satria, jaga bicaramu. Ini calon adikmu," tegur Panji dengan nada yang masih berusaha lembut meski raut wajahnya mulai menegang. "Dia bukan adikku. Dia cuma anak dari wanita yang sudah menghancurkan kebahagiaan ibu," balas Satria tajam. Ia berdiri, kursi makannya terseret kasar menimbulkan suara decik yang memilukan telinga. Lalu ia melangkah pergi tanpa menyentuh sarapannya. Arini terdiam, tangannya secara insting mengusap perutnya yang masih rata. Ia tahu menjadi ibu tiri bukanlah tugas yang mudah. Selama 3 tahun ini, ia telah mencoba segalanya. Ia belajar memasak rendang kesukaan Satria, ia selalu datang ke rapat sekolah meski Satria menolak memperkenalkannya sebagai orang tua, dan ia bersabar saat Satria membuang barang-barang pemberiannya ke tempat sampah. Arini selalu percaya bahwa cinta dan kesabaran akan melunakkan hati batu Satria. Ia berpikir bahwa mungkin Satria hanya butuh waktu untuk sembuh dari luka perceraian orang tuanya. Namun melihat tatapan Satria pagi ini, Arini merasakan sebuah firasat buruk yang merayap di tengkuknya. Bukan sekedar penolakan biasa, tapi sesuatu yang lebih gelap. "Sabar ya Arini, Satria hanya kaget. Dia akan terbiasa kalau bayinya sudah lahir nanti," ujar Panji mencoba menenangkan sambil menggenggam tangan istrinya. Arini tersenyum tipis, meski hatinya gelisah. Di lantai atas, di dalam kamar yang tertutup rapat, Satria sedang memegang ponselnya dengan tangan gemetar karena amarah. Ia mengirim pesan singkat kepada ibu kandungnya, Lisa. "Dia hamil, Bu. Ayah benar-benar akan melupakan kita sekarang. Dia terlihat sangat bahagia." Jawaban dari seberang sana muncul hanya dalam hitungan detik. "Jangan biarkan bayi itu merampas tempatmu, Satria. Kalau bayi itu lahir, ayahmu tidak akan pernah kembali pada ibu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan agar ayah sadar bahwa hanya kita keluarga aslinya." Maka di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia bagi Arini, sebuah rencana jahat mulai berdenyut di dalam rumah itu. Sebuah rencana yang mengincar nyawa kecil di rahim Arini, demi sebuah obsesi tentang keluarga yang telah lama pecah. Sejak pengumuman kehamilan itu, atmosfer di dalam rumah berubah menjadi medan perang dingin yang mencekam. Arini berusaha tetap bersikap normal, namun setiap kali ia berpapasan dengan Satria, ia merasa seperti sedang diawasi oleh predator kecil yang menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Sore itu, Arini melewati kamar Satria yang pintunya sedikit terbuka. Ia mendengar suara isak tangis di dalam. Dengan niat baik, Arini berniat menawarkan camilan, namun langkahnya terhenti saat mendengar suara dari loudspeaker ponsel Satria. "Ayahmu itu sudah dicuci otaknya, Satria." Suara Lisa terdengar serak, sengaja dibuat merana. "Dulu, sebelum wanita itu datang, kita adalah keluarga yang sempurna. Sekarang, dengan adanya bayi itu, ayahmu akan punya alasan sah untuk membuangmu ke asrama atau mengabaikanmu sama sekali. Kamu akan jadi orang asing di rumahmu sendiri." "Aku benci dia, Bu. Aku benci mereka berdua." Suara Satria meledak di sela tangisnya.
Ibu juga menderita di sini sayang. Ibu sendirian, sakit-sakitan, sementara mereka merayakan kebahagiaan di atas penderitaan kita. Lanjut Lisa, memberikan dosis racun emosional yang tepat. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan ibu. Kalau tidak ada bayi itu, ayahmu pasti akan sadar bahwa pernikahan keduanya ini adalah kesalahan. Dia akan kembali pada kita. Arini menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar. Ia tidak menyangka bahwa Lisa, wanita yang diceraikan Panji karena perselingkuhan bertahun-tahun lalu, justru menggunakan putranya sendiri sebagai pion untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Lisa memanfaatkan trauma perceraian Satria untuk menanamkan narasi bahwa Arini adalah musuh utama mereka. Malamnya, saat Panji pulang, Arini mencoba membicarakan hal ini. "Mas, aku khawatir dengan Satria. Dia sering sekali menelpon ibunya, dan kurasa Lisa memberikan pengaruh yang kurang baik." Panji menghela napas panjang sembari melepas dasinya. "Arini, tolong jangan mulai lagi. Lisa itu ibu kandungnya. Wajar kalau Satria mencari pelarian ke sana saat dia merasa tertekan dengan kehamilanmu. Satria itu sedang terluka. Dia butuh simpati, bukan kecurigaan." "Tapi mas, ini bukan soal kecurigaan. Satria menganggap bayi ini ancaman karena asutan ibunya," desak Arini. "Cukup Arini," potong Panji, suaranya naik 1 oktav. "Aku lelah bekerja seharian. Jangan buat aku merasa bersalah karena telah menceraikan Lisa dan membawamu ke hidup Satria. Dia hanya anak kecil yang sedang bingung. Berikan dia waktu." Arini terdiam. Di sisi ini, ia melihat posisi sulit suaminya. Panji merasa bersalah karena gagal memberikan keluarga yang utuh bagi Satria, sehingga ia cenderung menutup mata terhadap perilaku menyimpang putranya sebagai bentuk kompensasi. Namun di balik kegelapan lorong rumah, Satria berdiri mendengarkan perdebatan mereka. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ia melihat bahwa ayahnya akan selalu membelanya, tak peduli apapun yang dikatakannya. Baginya, itu adalah lampu hijau. Selama ayahnya percaya bahwa ia hanyalah anak yang terluka, ia memiliki kebebasan penuh untuk melancarkan rencana yang telah disusun bersama ibunya. Pagi-pagi sekali, Arini sudah berkutat di dapur. Meski rasa mual akibat morning sickness mulai menyerang, ia memaksakan diri untuk menggoreng ayam mentega dan membuat sambal tomat tanpa terasi, persis seperti yang disukai Satria. Ia teringat nasihat ibunya. "Hati anak itu seperti tanah kering, nak. Teruslah siram dengan kasih sayang, suatu saat pasti akan tumbuh bunga." Arini mencoba mengabaikan rasa takutnya. Ia meyakini bahwa Satria hanya sedang terprovokasi. Ia ingin membuktikan pada remaja itu bahwa kehadirannya dan kehadiran calon adiknya nanti tidak akan mengurangi sedikit pun ruang untuk Satria di rumah ini. "Satria, ini bekal buat sekolah. Ada ayam mentega kesukaanmu," ujar Arini lembut saat Satria turun dengan seragam yang agak berantakan. Arini mendekat, niatnya ingin merapikan kerah baju Satria yang tertekuk. Namun, Satria mundur selangkah dengan gerakan kasar, seolah-olah tangan Arini adalah bara api yang membara. "Jangan sentuh aku, dan jangan sok peduli. Aku bisa beli makan sendiri di kantin. Tapi ini lebih sehat untukmu, nak, apalagi kamu ada latihan basket sore nanti." Arini tetap berusaha tersenyum, meski hatinya terasa seperti diremas. Satria menatap kotak bekal itu, lalu menatap perut Arini yang masih rata dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tanpa sepatah kata pun, ia menyambar kotak itu. Arini sempat merasa lega, mengira usahanya membuahkan hasil. Namun kelegaan itu hanya bertahan beberapa detik. Saat berjalan menuju pintu depan, Satria dengan sengaja menjatuhkan kotak bekal itu tepat di depan tong sampah, hingga isinya berantakan di landai. "Ups, tanganku licin," ucap Satria tanpa nada penyesalan sedikit pun, lalu melenggang pergi. Arini terpaku di tempatnya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. Ia berlutut untuk memunguti potongan ayam yang kotor itu. Di saat itulah, Panji keluar dari kamar dan melihat pemandangan tersebut. "Ya ampun Arini, kamu sedang hamil. Kenapa malah berlutut membersihkan lantai? Biar asisten rumah tangga saja yang kerjakan," ujar Panji sambil membantu Arini berdiri. "Satria tadi tidak sengaja menjatuhkannya, Mas. Bohong Arini." Ia masih mencoba melindungi Satria. Takut jika Panji marah, hubungan ayah dan anak itu akan semakin renggang dan Satria akan semakin membencinya. "Kamu terlalu baik, nak," Panji mengusap kepala Arini. Satria memang agak ceroboh akhir-akhir ini. Mungkin dia sedang banyak pikiran di sekolah. Arini hanya mengangguk lemah. Ia menyadari posisinya sangat terjepit. Jika ia mengadu secara jujur tentang perilaku kasar Satria, ia akan dianggap sebagai ibu tiri jahat yang ingin mengadu domba. Namun jika ia diam, ia membiarkan Satria merasa bahwa tindakannya tidak memiliki konsekuensi. Arini kembali ke dapur untuk mencuci tangan. Saat ia bercermin di wastafel, ia melihat bayangan dirinya yang tampak lelah. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Ketulusannya tidak dianggap sebagai kasih sayang oleh Satria, melainkan dianggap sebagai kelemahan yang bisa dieksploitasi. Di mata Satria, Arini bukan hanya ibu tiri,
tapi target yang harus disingkirkan demi mengembalikan utopia keluarganya yang sudah hancur. Memasuki usia kehamilan minggu ke-8, fisik Arini mulai terasa lebih cepat lelah. Dokter menyarankannya untuk tidak banyak naik turun tangga dan menghindari stres. Namun, rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat justru berubah menjadi labirin jebakan yang dirancang secara sistematis oleh Satria. Teror itu dimulai dengan hal-hal kecil yang tampak seperti kecelakaan rumah tangga. Suatu sore, Arini hendak turun ke lantai bawah untuk mengambil minum. Kakinya nyaris menginjak lantai marmer di depan anak tangga teratas yang ternyata sangat licin. Saat diperiksa, ada tumpahan cairan pembersih lantai yang sengaja tidak dikeringkan tepat di titik buta cahaya lampu lorong. "Satria, apa kamu tadi menumpahkan sesuatu di sini?" Tanya Arini dengan suara bergetar setelah ia berhasil berpegangan erat pada railing tangga. Satria yang sedang duduk di sofa ruang tengah hanya mengangkat bahu tanpa menoleh dari layar ponselnya. "Aku tadi lewat sana, tapi nggak lihat apa-apa. Mungkin tante saja yang pusing karena bawaan bayi, jadi jalannya nggak lurus." Arini terdiam. Ia tahu betul asisten rumah tangga mereka baru saja selesai mengepel 2 jam lalu, dan area itu sudah kering saat ia naik tadi. Kejadian itu berlanjut pada vitamin kehamilan Arini. Setiap pagi, Arini mendapati botol vitaminnya berpindah tempat atau tutupnya terbuka. Suatu hari, ia merasa ada yang aneh dengan bau kapsul di dalamnya. Saat ia menuangkan isinya, ia menemukan beberapa butir obat yang warnanya serupa namun teksturnya berbeda. Itu adalah obat pencuci perut dosis tinggi milik mendiang nenek Panji yang masih tersimpan di kotak obat lama. Jika Arini tidak teliti, ia mungkin sudah menelannya. Puncaknya terjadi pada malam hari ketika Panji sedang dinas luar kota. Arini terbangun tengah malam karena ingin ke kamar mandi. Saat ia menekan saklar lampu kamar, lampu tidak menyala. Ia mencoba lampu lorong, tetap gelap. Ternyata seluruh sekring listrik di lantai atas sengaja dimatikan. Dalam kegelapan total itu, Arini mendengar suara langkah kaki kecil yang sangat pelan di luar pintunya. Ia merasa ada seseorang yang berdiri di sana. Hanya dia mematung di balik kegelapan, mengawasinya. "Satria, itu kamu?" panggil Arini dengan suara lirih. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang menjauh dengan sangat tenang menuju kamar Satria. Arini mengunci pintu kamarnya dengan tangan gemetar. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan lagi sekedar kenakalan remaja atau rasa cemburu. Ini adalah sabotase terencana yang bertujuan untuk mencelakainya. Satria tidak lagi hanya ingin Arini pergi, ia ingin menghentikan kehidupan yang ada di dalam perut Arini. Di dalam benak remaja itu, bayi tersebut adalah kunci gembok yang akan mengunci ayahnya selamanya bersama Arini. Jika kunci itu dihancurkan, maka pintu bagi ibunya Lisa untuk kembali akan terbuka lebar. Arini memeluk perutnya di atas tempat tidur, menangis dalam sunyi. Ia menyadari bahwa musuh sesungguhnya tidak hanya berada di luar sana, melainkan ada di dalam rumahnya, bersembunyi di balik wajah polos seorang anak yang sedang terluka. Pagi harinya, Panji pulang dengan wajah lelah namun ceria, membawa oleh-oleh kecil untuk Arini dan Satria. Kehangatan yang ia bawa terasa kontras dengan kedinginan yang membeku di hati Arini. Saat Satria berangkat sekolah, Arini memutuskan untuk tidak lagi memendam semuanya. Ia menunjukkan botol vitamin yang isinya telah tercampur obat pencuci perut dan menceritakan kejadian listrik yang sengaja dimatikan. "Mas, ini bukan sekadar kebetulan lagi," ujar Arini. Suaranya bergetar hebat. "Satria mencoba mencelakaiku. Dia mencoba membunuh bayi ini." Panji terdiam lama, menatap botol vitamin itu dengan dahi berkerut. Namun, bukannya kemarahan yang muncul, melainkan sebuah helaan napas panjang yang syarat akan pembelaan. "Arini, kamu harus tenang. Hormon kehamilan mungkin membuatmu sedikit paranoid," kata Panji pelan. "Satria itu anakku. Aku mengenalnya sejak lahir. Dia mungkin nakal, dia mungkin marah, tapi dia tidak mungkin punya niat sejahat itu." "Lalu bagaimana kamu menjelaskan obat ini di dalam botol vitaminku, Mas?" "Mungkin dia tidak sengaja menemukannya dan mengira itu vitaminmu yang jatuh, lalu memasukkannya kembali ke botol yang salah. Soal listrik, mungkin saja korsleting, atau dia sedang iseng." "Dia itu sedang terluka, Arini." Panji berdiri, suaranya meninggi. "Sejak kita menikah, Satria kehilangan dunianya. Dia melihat ibunya menangis setiap minggu, dan sekarang dia merasa posisi satu-satunya di hatiku akan digantikan oleh bayi baru. Luka batinnya tidak pernah bicara, tapi dia berekspresi dengan caranya sendiri." "Jadi tindakannya yang membahayakan nyawaku ini kamu anggap sebagai ekspresi luka batin?" Arini merasa seperti baru saja ditampar. "Jangan sudutkan dia sebagai monster," balas Panji. "Psikolog bilang anak korban perceraian butuh waktu dan validasi. Kalau kamu terus menyalahkannya, dia akan semakin lari ke ibunya. Lisa terus menekan mentalnya, bilang kalau aku sudah tidak sayang lagi padanya.
Kita harus merangkulnya, bukan menuduhnya seperti kriminal. Arini terpaku. Ia melihat sisi kontra yang sangat kuat dari sudut pandang Panji. Bagi Panji, Satria adalah korban utama dari kegagalannya membina rumah tangga pertama. Rasa bersalah Panji yang terlampau besar membuatnya buta terhadap kenyataan bahwa luka Satria telah bermutasi menjadi senjata. Panji merasa berhutang budi pada kebahagiaan Satria yang hilang, sehingga ia bersedia mengorbankan logika dan keselamatan istri barunya demi menebus dosa masa lalunya. Di sisi lain, Arini menyadari bahwa pola asuh Panji yang penuh permisivitas ini justru adalah racun yang paling mematikan. Dengan terus memvalidasi tindakan buruk Satria sebagai dampak luka batin, Panji secara tidak langsung memberikan izin bagi Satria untuk terus melangkah lebih jauh. Arini menatap suaminya dengan rasa asing. Ia menyadari bahwa di rumah ini, ia sendirian. Panji tidak sedang melindunginya. Panji sedang melindungi bayang-bayang masa lalunya yang terwujud dalam diri Satria. Dan di luar sana, Satria mungkin sedang tersenyum, menyadari bahwa perisai ayahnya cukup kuat untuk menutupi rencana apapun yang akan ia lakukan selanjutnya. Melihat pembelaan buta ayahnya, Satria merasa menang. Ia menyadari bahwa selama ia mempertahankan Topeng sebagai anak yang terluka, ia memiliki kekebalan hukum di rumah itu. Namun, pesan-pesan dari ibunya, Lisa, semakin hari semakin mendesak. Lisa sering mengirimkan foto dirinya yang tampak layu atau sedang memegang botol obat, sambil mengeluh bahwa hanya kehadiran Mas Panji yang bisa menyembuhkannya. "Ibu sudah tidak kuat, Satria," bisik Lisa melalui telepon malam itu. "Kalau bayi itu lahir, ayahmu akan membuat akta kelahiran, membangun kamar bayi, dan kita akan benar-benar terhapus. Kamu harus memastikan bayi itu tidak pernah melihat dunia." Satria menutup telepon dengan napas memburu. Ia tidak lagi menggunakan cara-cara fisik yang kasar seperti menumpahkan air atau mematikan lampu. Cara itu terlalu mudah terdeteksi. Ia butuh sesuatu yang lebih halus, sesuatu yang bekerja dari dalam tubuh Arini. Ia mulai mempelajari obat-obatan yang ada di lemari dapur. Satria menemukan sebuah botol herbal milik asisten rumah tangga mereka yang digunakan untuk memperlancar siklus bulanan yang terlambat. Obat yang mengandung zat pemicu kontraksi rahim jika dikonsumsi dalam dosis tinggi oleh wanita hamil. Dengan ketenangan seorang ahli kimia, Satria mulai beraksi. Setiap sore, saat Arini memintanya membuatkan jus jeruk atau susu hangat sebagai upaya Arini untuk mendekatkan diri, Satria akan mencampurkan sari obat tersebut ke dalamnya. "Ini jusnya, Tante," ujar Satria suatu sore, menyodorkan segelas jus jeruk dingin. Wajahnya tampak lebih tenang, bahkan hampir ramah, yang membuat Arini merasa sedikit lega, mengira suaminya benar bahwa Satria mulai luluh. "Terima kasih, Satria. Tante senang sekali kamu mau buatkan ini." Arini tersenyum tulus dan meminumnya hingga tandas. Satria berdiri di ambang pintu dapur, memperhatikan kerongkongan Arini yang bergerak menelan cairan itu. Di dalam kepalanya, ia tidak melihat seorang ibu tiri yang sedang berusaha baik. Ia melihat sebuah penghalang yang harus disingkirkan. Ia membayangkan setiap tetes cairan itu sebagai tentara yang akan menyerbu rahim Arini dan mengusir penyusup yang ada di sana. Malam demi malam berlalu. Arini mulai merasakan kram perut yang aneh. Awalnya ia mengira itu hanya kontraksi palsu atau efek kelelahan. Namun kram itu semakin intens dan datang di jam-jam yang sama setelah ia mengonsumsi minuman dari Satria. Arini sempat menaruh curiga, namun ia segera menepisnya. "Tidak mungkin," batinnya. "Satria baru saja mulai bersikap manis padaku. Aku tidak boleh merusak progres ini dengan tuduhan yang tidak-tidak." Ironisnya, ketulusan Arini justru menjadi gerbang utama bagi Satria untuk mencelakainya. Satria memanfaatkan rasa haus Arini akan kasih sayang seorang anak untuk menyuapkan racun secara perlahan. Di kamar atas, Satria mencoret kalender di ponselnya. Ia menghitung hari. Berdasarkan informasi yang ia baca di internet, dosis yang ia berikan seharusnya sudah cukup untuk memicu pendarahan dalam beberapa hari ke depan. Ia tidak merasa bersalah. Baginya ini adalah tindakan penyelamatan. Penyelamatan bagi ibunya yang malang dan bagi ayahnya yang tersesat. Sebuah logika bengkok dari seorang anak yang lukanya telah membusuk menjadi kejahatan. Hujan deras mengguyur kota malam itu, menciptakan suara gaduh di atas atap seng yang seolah ingin menenggelamkan firasat buruk Arini. Panji sedang berada di luar kota untuk urusan proyek mendadak, meninggalkan Arini hanya berdua dengan Satria dan seorang asisten rumah tangga yang sudah tertidur lelap di pavilion belakang. Sekitar pukul 11 malam, rasa kram di perut bawah Arini yang awalnya hanya seperti cubitan kecil, berubah menjadi rasa mulas yang luar biasa hebat. Arini terbangun dengan keringat dingin membanjiri keningnya. Ia mencoba duduk, namun rasa sakit itu menjalar hingga ke pinggang, membuatnya mengerang tertahan.
Mas Panji, rintihnya refleks meski ia tahu suaminya tidak ada di sana. Arini mencoba bangkit untuk mengambil ponsel di meja rias, namun saat kakinya menyentuh lantai, ia merasakan sesuatu yang hangat dan kental mengalir di sela paha dalamnya. Ia menyalakan lampu tidur dan seketika dunianya runtuh. Spray putih itu telah ternoda oleh bercak merah segar yang semakin meluas. "Tolong, Satria, Mbak Sum!" teriak Arini dengan sisa tenaganya. Pintu kamar terbuka pelan. Satria berdiri di sana. Ia tidak tampak terkejut. Ia tidak berlari memanggil bantuan. Remaja itu hanya berdiri mematung di ambang pintu, bersandar pada kusen kayu dengan tangan bersedekap. Cahaya lampu lorong yang redup dari belakang tubuhnya membuat wajah Satria tertutup bayangan, namun Arini bisa melihat kilatan di matanya. "Satria, tolong, tante pendarahan, ambilkan ponsel tante, telepon ambulans," isak Arini sambil memegangi perutnya yang kaku. Satria melangkah masuk, mendekati meja rias. Ia mengambil ponsel Arini, namun bukannya menelepon, ia justru menonaktifkan perangkat itu dan memasukkannya ke dalam saku celananya. "Kenapa, Satria? Kenapa kamu diam saja?" Suara Arini melemah, ia jatuh tertuduk di lantai bersandar pada kaki ranjang. "Ibu bilang, kalau bayi itu lahir, ayah tidak akan pernah pulang ke rumah kami yang dulu," ujar Satria dengan suara yang sangat tenang, hampir seperti bisikan pengantar tidur. "Tante seharusnya tidak pernah datang ke sini. Tante seharusnya tidak pernah hamil." Arini menatap Satria dengan ngeri. Ia melihat botol jus jeruk yang tadi sore diberikan Satria masih tergeletak di meja samping tempat tidur. Seketika potongan-potongan kejadian beberapa hari terakhir menyatu di kepalanya. Bau aneh pada vitamin, rasa pahit di jus, dan kram yang muncul setiap sore. Kamu memasukkan sesuatu ke minumanku?" tanya Arini dengan suara parau. Satria tidak menjawab. Ia hanya menatap noda darah di lantai dengan tatapan kosong, seolah-olah ia sedang menonton sebuah adegan film yang memuaskan. Sekarang ayah akan sedih, dan saat ayah sedih, dia akan mencari ibu. Itu yang selalu terjadi dulu. Arini mencoba merangkak menuju pintu, namun rasa sakit yang tajam kembali menghantam rahimnya, membuatnya jatuh tersungkur. Kesadarannya mulai kabur. Hal terakhir yang ia lihat sebelum semuanya menjadi gelap adalah Satria yang berjalan keluar kamar dengan tenang, menutup pintu perlahan dan menguncinya dari luar, meninggalkan Arini dalam kegelapan dan aroma darah yang menyesakan. Arini terbangun dengan cahaya lampu neon yang menusuk matanya. Bau antiseptik yang tajam menyerbu indera penciumannya, seketika mengingatkannya pada malam yang mengerikan itu. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun terasa berat oleh jarum infus. Di samping tempat tidur, Panji duduk dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Matanya merah dan bengkak. Begitu melihat Arini membuka mata, Panji langsung menggenggam tangannya. Namun, Arini hanya menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Ia tidak perlu bertanya. Kehampaan yang ia rasakan di perutnya sudah memberikan jawaban yang paling pahit. "Maafkan aku, Arini. Aku terlambat," bisik Panji dengan suara pecah. "Mbak Su menemukanmu di lantai pagi harinya. Satria bilang dia tidak mendengar suara apapun karena memakai headphone semalaman." Arini menarik tangannya perlahan dari genggaman Panji. Rasa sakit fisik di rahimnya tidak sebanding dengan rasa dingin yang membeku di hatinya. "Di mana Satria?" "Dia di luar, sedang bersama Lisa. Ibunya datang begitu mendengar kabar ini. Lisa bilang Satria sangat syok dan trauma melihatmu dibawa ambulans," jawab Panji. Mendengar nama Lisa disebut, sebuah api kemarahan menyulut kesadaran Arini sepenuhnya. "Trauma? Dia tidak trauma, Mas. Dia pelakunya." Panji terdiam. Wajahnya menunjukkan campuran antara duka dan ketidaksediaan untuk percaya. "Arini, tolong. Kamu baru saja kehilangan bayi. Kamu sedang emosional. Kita tidak bisa menuduh anak kecil atas musibah ini." "Dia mengunci pintu kamarku dari luar, Panji. Dia mengambil ponselku agar aku tidak bisa menelepon bantuan. Dia meracuniku lewat jus yang dia buat setiap sore." Suara Arini naik menjadi cerita histeris. "Bawa tas kerjaku ke sini. Sekarang." Panji yang tampak ketakutan melihat kondisi istrinya segera mengambil tas Arini yang diselamatkan Mbak Sum dari kamar. Dengan tangan gemetar, Arini mengeluarkan sebuah kantong plastik kecil dari saku rahasia tasnya. Di dalamnya terdapat sisa serbuk dari gelas jus terakhir yang sempat ia tumpahkan sedikit ke dalam plastik sebelum ia pingsan, serta beberapa butir obat pencuci perut yang ia temukan di botol vitaminnya. "Periksa ini ke laboratorium rumah sakit ini. Aku tidak akan membiarkanmu membela monster itu lagi," desis Arini dengan mata yang membelalak tajam. "Dan tanyakan pada asisten kita, apakah dia pernah melihat Satria mengutak-atik kotak obat lama di dapur." Panji menatap plastik itu dengan tangan gemetar.
Selama ini ia menggunakan luka batin Satria sebagai tameng untuk menghindari kenyataan. Namun melihat bukti fisik di depannya dan melihat kehancuran di mata istrinya, tameng itu mulai retak. Saat Panji berjalan keluar kamar untuk menyerahkan sampel itu ke bagian toksikologi, ia berpapasan dengan Satria di lorong rumah sakit. Satria sedang duduk di pelukan Lisa, tampak seperti anak malang yang butuh perlindungan. Namun untuk pertama kalinya, Panji melihat ada keanehan pada sorok kota putranya. Tidak ada kesedihan di sana. Yang ada hanyalah kepuasan yang tersembunyi di balik sandiwara pelukan ibunya. Dunia Panji yang ia bangun di atas penyangkalan kini mulai runtuh, sementara Arini bersumpah di dalam hatinya, bayi yang hilang itu akan mendapatkan keadilan, meski ia harus menghancurkan rumah tangga yang selama ini ia perjuangkan. 2 jam kemudian, Panji kembali ke ruang rawat dengan selembar kertas hasil laboratorium di tangannya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya gemetar. Hasil toksikologi mengonfirmasi adanya konsentrasi tinggi zat pemicu kontraksi rahim yang sangat berbahaya bagi janin. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Tidak ada lagi alasan paranoid. Panji keluar dari kamar dengan langkah berat, menuju ruang tunggu tempat Satria dan Lisa masih duduk bersisihan. Melihat kehadiran Panji, Lisa langsung berdiri dengan wajah yang dibuat-buat cemas. "Panji, bagaimana kondisi Arini?" Satria terus menangis. Dia merasa sangat bersalah karena tidak mendengar suara Arini semalam. Ujar Lisa dengan nada dramatis. Panji tidak menjawab Lisa. Ia menatap putranya dalam-dalam. "Satria, ikut ayah ke ruangan dokter sekarang. Ada yang perlu kita bicarakan." "Ayah, aku mau pulang saja. Aku takut." Rengek Satria, mencoba memainkan perannya sebagai anak yang terluka. "Ikut ayah sekarang," bentak Panji. Sebuah ledakan amarah yang belum pernah Satria dengar sebelumnya. Mereka masuk ke sebuah ruangan kosong. Panji meletakkan hasil lab di atas meja. "Jelaskan pada ayah, dari mana zat ini bisa ada di dalam jus yang kamu buat untuk Arini?" Satria terdiam. Matanya melirik ke arah ibunya yang berdiri di ambang pintu. Lisa mencoba masuk, namun Panji mengunci pintu dari dalam. "Satria, ayah selalu membelamu. Ayah mengabaikan peringatan Arini karena ayah sayang padamu. Tapi kali ini, kamu hampir membunuh istrimu dan kamu benar-benar membunuh adikmu sendiri. Kenapa?" Suara Panji melemah, penuh dengan keputusasaan. Satria, yang merasa terpojok, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Wajah malang itu menghilang, digantikan oleh sorot mata yang dingin dan tajam. Ia berdiri tegak, tidak lagi tampak seperti anak kecil yang butuh pelukan. "Karena bayi itu tidak seharusnya ada," teriak Satria. "Ayah sudah janji akan selalu ada untukku. Tapi sejak Tante Arini hamil, ayah hanya bicara tentang perlengkapan bayi dan masa depan kalian. Ibu menderita setiap hari karena ayah meninggalkan kami. Ibu bilang kalau bayi itu lahir, ayah tidak akan pernah pulang ke rumah ibu lagi. Jadi ini semua karena ibumu." Panji menoleh ke arah jendela di mana Lisa mengintip dengan panik. "Bukan cuma ibu, aku juga mau ayah kembali. Aku benci melihat ayah tertawa dengan wanita itu." Satria meledak. Air matanya kini benar-benar tumpah, namun bukan karena penyesalan. "Aku yang menaruh obat itu. Aku yang mematikan lampu. Aku yang mengambil ponselnya. Aku senang bayi itu mati. Sekarang ayah tidak punya alasan lagi untuk tetap bersamanya kan? Sekarang ayah bisa pulang ke ibu kan?" Panji jatuh terduduk di kursi. Ia merasa jantungnya seperti dicabut baksa. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak sedang membesarkan seorang anak yang terluka, melainkan seorang anak yang telah diracuni pikirannya oleh dendam dan manipulasi orang dewasa. Luka batin Satria telah berubah menjadi psikopati akibat didikan Lisa yang egois. "Pulang?" bisik Panji getir. "Setelah apa yang kamu lakukan, Satria, ayah tidak tahu apakah ayah masih bisa melihat wajahmu tanpa melihat bayangan bayi yang kamu bunuh." Satria terpaku. Rencana yang ia bangun bersama ibunya, bahwa kehilangan bayi akan membawa ayahnya kembali, ternyata membuahkan hasil yang sebaliknya. Ia melihat tatapan jijik di mata ayahnya, sesuatu yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. 1 bulan setelah tragedi malam itu, rumah besar milik Panji terasa seperti sebuah monumen kesunyian. Tidak ada lagi suara tawa, bahkan tidak ada lagi suara perdebatan. Arini berdiri di ambang pintu kamar yang seharusnya menjadi kamar bayi. Ruangan itu kini kosong, cat birunya yang pucat seolah ikut berduka. Panji memutuskan untuk mengirim Satria ke sebuah fasilitas rehabilitasi remaja dengan pengawasan ketat dan bantuan psikiater profesional. Ia juga telah memutuskan semua komunikasi dengan Lisa setelah pengacara Arini mengancam akan membawa bukti manipulasi emosional Lisa terhadap anak di bawah umur ke ranah hukum. Ternyata, pengabdian buta Panji selama ini adalah kontributor terbesar bagi monster yang tumbuh di dalam diri anaknya. "Barang-barangku sudah siap, Mas," ujar Arini pelan saat melihat Panji berdiri di lorong. Panji menoleh dengan tatapan hancur. "Arini, tolong. Satria sudah pergi. Lisa tidak akan pernah mengganggu kita lagi. Aku akan melakukan apapun untuk menebus kesalahanku. Kita bisa mulai dari awal." Arini tersenyum,
Namun senyum itu penuh dengan kesedihan yang sudah melakar. Mulai dari awal dengan apa, Mas? Setiap kali aku melihatmu, aku akan teringat bagaimana kamu membela orang yang membunuh anakku. Setiap kali aku tidur di rumah ini, aku akan teringat bagaimana aku merangkak di lantai ini sementara anakmu menontonku dengan puas. Aku hanya ingin melindunginya karena aku merasa bersalah atas perceraian itu, lirih Panji. Dan rasa bersalahmu telah merenggut nyawa manusia lain, balas Arini tegas. Kamu membiarkan luka batin Satria menjadi pembenaran atas kejahatannya. Aku memaafkan Satria sebagai anak yang tersesat, tapi aku tidak bisa memaafkanmu sebagai seorang suami yang gagal menjadi pelindung. Arini menarik koper terakhirnya. Keputusannya sudah bulat. Bertahan dalam pernikahan ini hanya akan membuatnya terus hidup dalam trauma. Ia menyadari bahwa cinta saja tidak cukup jika tidak disertai dengan keberanian untuk menegakkan kebenaran, bahkan terhadap darah daging sendiri. Panji hanya bisa terdiam melihat Arini berjalan keluar dari rumah itu. Ia telah kehilangan segalanya, bayi yang ia nantikan, istri yang mencintainya, dan putra yang kini ia pandang sebagai orang asing yang menakutkan. Ia menyadari bahwa luka batin Satria memang tidak bicara, tapi luka itu telah menghancurkan seluruh dunianya karena ia tidak pernah berani mengobatinya dengan ketegasan. Arini masuk ke dalam taksi tanpa menoleh ke belakang. Di dalam rahimnya mungkin sudah tidak ada lagi kehidupan, namun di dalam jiwanya ada kekuatan baru yang bangkit. Ia belajar bahwa menjadi ibu yang baik bukan berarti harus terus mengalah pada kejahatan atas nama kasih sayang. Saat mobil melaju, ia menarik napas panjang. Udara di luar terasa lebih ringan meski ia membawa luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Cerita ini berakhir bukan dengan reuni keluarga yang manis, melainkan dengan kenyataan pahit bahwa terkadang kehancuran adalah satu-satunya cara untuk menghentikan racun yang terus mengalir. Oke, itu dia pembahasan kita hari ini. Gimana? Cukup bikin geleng-geleng kepala, kan? Saya harap kalian dapat sesuatu dari video ini, atau minimal bisa nemenin waktu luang kalian. Jangan lupa subscribe kalau kalian nggak mau ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya yang bakal saya bahas. Makasih udah mampir di channel ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.